Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan agar dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi berita ini. Tindakan agresif China di Natuna Utara membuat Indonesia gerah. China berkali-kali mengerahkan kapal Coast Guard-nya menerobos ZEE Indonesia di Natuna. Kelakuan ini jelas menyalahi aturan, namun China masih kukuh melakukan pelanggaran atas perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia. Terlebih saat Coast Guard China mondar-mandir di landasan kontinen Natuna pada 27 Agustus 2021 lalu. Kapal Coast Guard China Shaoduan Class bernomor lambung 5305 keluar masuk daerah Natuna. Mereka mendekati pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia, Rusia, Harbour Energy, dan Sarubesnet yang terletak di Blok Natuna Singa Laut 2. Daerah ini merupakan kilang minyak yang mengeksplorasi sebagian minyak bumi. Disebabkan oleh hal tersebut, China mendapatkan respon keras dari Rusia. Mereka menganggap aksi China bisa mengganggu keamanan di Natuna. Kapal China ikut campur urusan pengeboran Harbour Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna. Laut Natuna lepas pantai Indonesia. Tulis laporan energivoice.com menggambarkan kekesalan Rusia. Pengeboran ini didanai oleh Sarubesnet yang didukung negara Rusia. Insiden seperti ini mengungkap fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Natuna terancam oleh kegiatan China, tegas Rusia. Sampai dengan saat ini, China sendiri belum memberikan responnya terhadap pernyataan Rusia. Bisa dibilang Rusia kerap mendapat perlakuan negatif dari China hampir dalam berbagai sisi, terutama dalam sisi pertahanan. Tapi tetap saja kedua negara ini masih akur hingga saat ini, bahkan hubungan keduanya semakin erat. Sedangkan untuk permasalahan di Natuna, sebenarnya Rusia masih dalam posisi bimbang. Kedua negara ini bisa saja menjalin hubungan lebih dekat lagi apabila Beijing berhasil untuk merebut Natuna dari Indonesia. Terkait aksi yang dilakukan oleh China Coast Guard di Offshore Field Rusia di Natuna. Posisi Rusia saat ini 5050 di Laut China Selatan. Dikutip dari @forumMP. Mengutip dari kabel-kabel diplomatika, apabila Natuna dikuasai China, bisa saja Rusia berpartner dengan China tambah akun tersebut. Akan tetapi jika Natuna masih di bawah kendali Indonesia, maka Rusia akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan China. Oleh sebab itu Rusia akan tetap membantu Indonesia dengan mengirimkan alutsista dari Moskow. Sementara itu Eropa sendiri menginginkan agar tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan di Natuna. Hal tersebut dikarenakan takutnya akan menjadi hotspot bagi negara-negara lainnya. Seperti yang diketahui saat ini Australia sedang mempertimbangkan pemberian kapal patroli ke Indonesia. Dengan begini jelas bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk mengagalkan ambisi China untuk menguasai Natuna.